Shalom Bapak dan Tuhan, kembali lagi di Devotion. Saya Pendeta Yosua Gunawan. Dan mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, atas kekuatan dan juga kesehatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya karena ada sebuah tujuan yang mulia, yang terbaik yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan bila setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya adalah Injil kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya memiliki tema yaitu kuasa dalam melayani, ya, atau kuasa dalam menginjil. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Pertanyaan saya, berapa lama kita sudah ikut Tuhan? Berapa lama kita udah bertobat, udah dibaptis, udah melayani Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sudah memberitakan kabar baik ini? Nah, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini sebagai dasar renungan kita hari ini. Karena ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Yesus meninggalkan semua murid-muridnya, inilah amanat agung. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan memberikan kita visi, bukan hanya untuk apa sih? Untuk supaya kita diberkati, bukan hanya supaya untuk kita melayani di gereja, tetapi untuk menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dan mengajar mereka. Tapi Pak, tantangan begitu luar biasa. Inilah janji Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Nah, yuk kita sama-sama belajar dari Markus 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang 13. Markus 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Markus 6 ayat yang pertama, itu bicara tentang bagaimana Yesus ditolak. Ya, Nabi ditolak di tempat asalnya kan gitu ya. Dan karena penolakan itu sehingga tidak ada mujizat. Tetapi apakah di saat tidak ada mujizat itu Yesus mundur? Tidak Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan Tuhan. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ayat 12 sampai 13 sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Poin pertama yang harus kita pelajari, di saat kita memberitakan Injil, kita harus memiliki kebersamaan atau kesatuan. Bapak Ibu, ini adalah proyek daripada Allah sendiri. Kita nggak bisa menyelesaikan proyek ini sendirian. Kita perlu seseorang, kita perlu tim, kita perlu teman-teman, kita perlu mentor, kita perlu murid Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita saling menguatkan, kita saling menegur, dan kita saling bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan ayat yang ke-7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Bapak Ibu pernah nggak berpikir, kenapa kok berdua? Kenapa nggak satu-satu aja? Kan enak bisa langsung 12. Tapi berdua-dua. Ini artinya apa? Artinya kita perlu seseorang. Kita perlu orang yang membantu kita untuk bertumbuh. Bukankah manusia adalah makhluk sosial? Ya, ingatkah Bapak Ibu pandemi COVID-19 kemarin kita ada social distances gitu ya, gak boleh ketemu orang dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba metaverse gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat metaverse, kita bisa ketemu online dan sebagainya. Tetapi tidak bisa menggantikan yang namanya perjumpaan pribadi dengan orang-orang sekitar. Hari ini kalau kita lihat ya, mall sudah rame Bapak Ibu. Coffee shop udah rame. Ngapain? Orang ngobrol.
Ya, kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Apakah Bapak Ibu dalam pertumbuhan rohani? Apakah Bapak Ibu dalam menginjil orang merasa independen? Oh, aku bisa sendiri. Hari ini yuk kita belajar. Kita perlu bersatu bersama untuk memberitakan firman. Ya, sebuah ibadah gereja, ya kalau Bapak Ibu hadir di GP Keluarga Allah Blessing gitu ya, pasti ada yang namanya worship leader. Pasti ada yang namanya imam-imam musik. Pasti ada yang namanya singer, choir, tamborin, flag, alat musik pun ada berbagai macam. Lalu ada pembicara, ada penerima tamu dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Supaya ada kesatuan. Mereka bersama-sama melayani untuk mempermuliakan nama. Nah, hari ini yuk kita belajar. Ya, mungkin kalau kita di rumah mau merenungkan firman Tuhan, yuk kita gandeng istri kita atau suami kita. Kita gandeng anak-anak kita. Untuk apa sih? Untuk bersama-sama belajar memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, ya Bapak Ibu, yaitu pemberitaan Injil, yaitu dengan ketaatan atau kepercayaan. Markus 6 ayat 8-9 ini unik ya. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu, penginjilan itu hal yang paling susah. Kenapa? Satu, ya kamu nggak dapat apa-apa. Kedua, kamu dicaci maki gitu ya, dihina. Yang ketiga, kamu keluar uang juga. Tetapi Bapak Ibu, ayat ini mengatakan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat untuk berpegangan gitu ya. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Ini apa sih yang dibicarakan? Ketergantungan. Saya ingat Bapak Ibu, ikut Tuhan itu memang deg-degser. Do you understand deg-degser? Ya, ngeri-ngeri sedap. Tetapi ya pas-pasan juga. Pas butuh, pas ada, kan gitu ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Penuh dengan tantangan, penuh dengan pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Nah, kalau kita mau taat dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Saya ingat saya pergi ke Singapura Bapak Ibu, ya pada saat itu semester pertama masih aman, semester kedua, semester ketiga dolar naik Bapak Ibu. Setelah dolar naik Bapak Ibu, saya mulai kebingungan. Kenapa? Karena uang di dompet menipis, karena papa saya transfernya tetap sama. Lalu bagaimana? Ya akhirnya saya mulai ikat pinggang. Ya mulai makan 1 hari sekali. 1 hari sekali pun nggak cukup. Saya memberanikan diri untuk datang kepada kepala sekolah. Untuk apa sih? Untuk minta keringanan. Puji Tuhan saya dapat beasiswa juga. Ya, setelah saya dapat beasiswa Bapak Ibu, apakah cukup seperti itu? Enggak, tetap kurang Bapak Ibu. Bayangkan. Tetapi Bapak Ibu, saya mengucap syukur. Mujizat demi mujizat terjadi. Apa? Saya tiba-tiba ditelepon pelayanan di Chinese Church. Saya nggak bisa ngomong Mandarin Bapak Ibu. Ya, saya disuruh ikut ke Indian Church gitu ya. Saya nggak bisa ngomong bahasa India. Tapi saya mengucap syukur karena saya melayani di mereka. Saya dapat makan. Ya, saya ikut persekutuan, saya dapat makan. Tiba-tiba saya dapat amplop. Itu amplop terbesar saya pada saat itu, yaitu 50 Singapura dolar. Itu tak eman-eman Bapak Ibu buat 1 bulan makan jajan di rumah. Artinya apa sih? Yuk kita bergantung kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di saat pribadi bergantung kepada Tuhan, ya, dan berani melangkah, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita bersatu ya sebagai seorang komunitas, lalu kita taat kepada Tuhan, maka pemberitaan Injil akan penuh dengan kuasa. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kuasa bukan dari kita, tapi daripada Tuhan. Karena itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, yaitu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di saat kita memberitakan firman Tuhan, percayalah setiap engkau memiliki kuasa. Yuk, kuasa itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami udah belajar mengenai bagaimana kami dapat melayani dan menginjil untuk kemuliaan nama-Mu. Kau urapi setiap kami semua Tuhan, supaya kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan. Sebab satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan dan surga yang mulia hanya di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.